Sahabat, bayangkan jika ada satu malam sederhana hanya membaca 2 surat setelah sholat maghrib, lalu Allah janjikan perlindungan dari siksa kubur, terhindar dari hisab yang berat, bahkan mendapatkan pahala setara dengan Lailatul Qadar. Bukankah ini peluang emas yang tidak boleh kita sia-siakan? Rasulullah SAW telah memberikan rahasia besar ini, dan malam ini saya akan memberikan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa kita tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, setiap hari kita sibuk bekerja, mencari nafkah, mengurus keluarga, mengejar cita-cita. Tahukah Anda ada satu kepastian yang tidak bisa kita hindari, yaitu kematian. Sebaik apapun kedudukan kita, sebesar apapun harta yang kita punya, pada akhirnya semua akan ditinggalkan. Yang akan menemani hanyalah amal ibadah kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, kubur itu adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seorang selamat di dalamnya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Tetapi jika ia gagal, maka perjalanan berikutnya akan lebih berat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalimat ini membuat kita merenung, apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk melewati alam kubur? Saudaraku, bayangkan ketika malaikat Mungkar dan Nakir datang. Kubur yang sempit akan menekan, pertanyaan-pertanyaan yang sulit akan diajukan. Saat itu tidak ada lagi teman, keluarga, atau harta yang bisa menolong. Yang menyelamatkan hanyalah amal kita. Pertanyaannya, amal apa yang bisa benar-benar menolong kita saat sendirian di dalam kubur? Disinilah besarnya kasih sayang Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya mengingatkan umatnya, tapi juga memberikan solusi yang mudah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 2 surat yang bila dibaca setelah sholat maghrib akan menjadi penyelamat azab kubur, memberi syafaat di hari kiamat, bahkan pahalanya setara dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Bayangkan sahabat, hanya dengan meluangkan beberapa menit setelah maghrib, kita bisa mendapatkan pahala besar itu. Subhanallah, inilah bukti bahwa Allah Maha Pemurah dan Nabi SAW begitu sayang kepada umatnya. Maka pada kesempatan kali ini mari kita bahas 2 surat agung yang dijanjikan Rasulullah SAW. Surah yang menjadi tameng dari azab, penyelamat dari hisab, dan jalan menuju surga, dan bagaimana cara mengamalkannya. Namun sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silakan sahabat tuliskan hajat,
cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar. Untuk kita aminkan bersama-sama, karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Anda semua. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, ada kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yaitu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama tentang seorang hamba Allah yang kehidupannya biasa-biasa saja. Ia bukan orang yang kaya, bukan pula orang yang dikenal banyak orang. Pekerjaannya sederhana, hanya seorang penjual kain di pasar kecil. Tapi ia memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Setiap malam setelah sholat maghrib, ia membaca 2 surat agung itu. Suatu ketika orang ini meninggal dunia. Tetangganya bercerita bahwa pada malam pertama ia dikuburkan, terdengar suara bacaan Al-Quran dari arah kuburnya. Orang-orang terkejut, mereka mendekat dan ternyata suara itu adalah bacaan surah yang pernah ia biasa baca semasa hidupnya. Berita itu sampai kepada seorang alim di kampungnya tersebut. Sang alim pun berkata, itulah bukti dari sabda Nabi Muhammad SAW. Surah Agung adalah penyelamat dari azab kubur. Allah izinkan ia menemaninya di dalam barzah. Inilah karunia bagi orang istiqomah dalam mengamalkannya. Kisah ini juga diceritakan dari seorang murid yang sering menemui gurunya. Gurunya ini selalu berpesan bahwa, "Nak, jangan pernah tinggalkan membaca 2 surat agung setelah maghrib itu. Karena aku yakin surat-surat inilah yang akan menjadi pembela kita ketika tidak ada lagi sahabat dan keluarga." Beberapa tahun kemudian sang guru wafat. Si murid pun bermimpi bertemu dengan gurunya dalam keadaan wajahnya bercahaya. Dalam mimpi itu gurunya berkata, "Nak, benar apa yang aku wasiatkan. 2 surat agung ini yang menemaniku di kubur. Mereka melindungiku dari pertanyaan malaikat dan insya Allah akan menuntunku ke surga." Sahabat, inilah bukti betapa besar rahmat Allah. Amalan ringan tapi ganjarannya luar biasa. Tidak perlu harta, tidak perlu tenaga, hanya butuh keistiqomahan dalam membaca 2 surat ini setiap malam. Pelajaran dari kisah di atas bawah. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi sahabat di dalam kubur. Kisah sahabat yang mendengar bacaan surat agung dari dalam kubur adalah bukti nyata bahwa Al-Quran tidak hanya kita baca ketika hidup, tapi ia akan menjadi teman setia yang membela dan menyelamatkan kita di dalam kubur. Pelajaran untuk kita, jangan pernah tinggalkan Al-Quran meskipun hanya 1 surat pendek setiap malam. Yang kedua, amalan kecil tapi istiqomah lebih bernilai daripada amalan besar yang terputus-putus. Yang ketiga, kasih sayang Nabi SAW untuk umatnya sangatlah besar. Rasulullah SAW sangat ingin umatnya selamat dari azab, sampai beliau berwasiat agar kita mengamalkan 2 surat setelah maghrib. Bahkan Nabi bersabda,
Pahala membacanya setara dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Pelajarannya untuk kita, kalau Nabi sudah memberikan jalan mudah bagi kita, mengapa kita tidak bersegera melaksanakannya? Jadi 3 pelajaran ini bisa menjadi pengingat, yaitu sebagai bacaan harian setelah maghrib, agar kelak kita selamat di dalam kubur, ringan hisab di akhirat, dan dekat dengan syafaat Rasulullah SAW. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut ini cara mengamalkan 2 surat agung yang dimaksud setelah sholat maghrib. Yang pertama, waktu yang tepat dianjurkan dibaca setelah sholat maghrib hingga sebelum isya. Jika terlewat bisa dibaca malam hari sebelum tidur. Jika benar-benar lupa bisa diganti di siang hari atau diqadha. Yang kedua, surat yang dibaca atau yang dimaksudkan di dalam kisah atau surah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Yang pertama yaitu surat Al-Mulk atau Tabarakallazi biyadihil mulku, yang mana surat ini adalah sebagai penyelamat dari azab kubur, memberi syafaat hingga memasukkan ke surga. Lalu yang kedua yaitu surat As-Sajadah atau Alif Lam Mim Tanzil. Fadilahnya membelah di hari kiamat, menghapus dosa dan meningkatkan derajat di sisi Allah. Yang ketiga, tata cara dalam mengamalkannya. Yang pertama, setelah salam dari sholat maghrib, duduklah dengan khusyuk. Yang kedua, bacalah doa singkat terlebih dahulu. Ya Allah, jadikanlah bacaan ini sebagai amal yang Engkau terima dan menyelamatkanku di dunia dan akhirat. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Mulk dengan tenang dan tidak buru-buru. Setelah selesai, maka lanjutkan dengan membaca surat As-Sajadah. Kemudian usahakan dalam membacanya harus dengan perlahan dan jelas, bukan sekedar mengejar selesai. Dan yang paling penting adalah istiqomah dalam mengamalkannya. Jangan tinggalkan, biasakan setiap malam. Kalau terasa berat, mulailah dengan membaca Al-Mulk terlebih dahulu hingga terbiasa. Lalu tambahkan membaca surat Az-Sajadah. Jika belum hafal, boleh membaca dari mushaf atau Al-Quran. Kemudian niat dan doa setelah membaca. Niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mohonkan doa, ya Allah, jadikan surat Al-Mulk dan Az-Sajadah sebagai pembela kami di dalam kubur, penolong di hari kiamat, dan syafaat untuk masuk surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Catatan penting untuk kita bahwa membaca 2 surat ini bukan berarti menggugurkan kewajiban yang lain, tapi ia adalah perisai tambahan yang Nabi SAW hadiahkan kepada umatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk dan Az-Sajadah setelah maghrib, maka ia mendapatkan pahala seperti beribadah di malam Lailatul Qadar. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, kita telah mendengar betapa besarnya keutamaan 2 surat agung ini, Al-Mulk dan Az-Sajadah. Rasulullah SAW tidak pernah main-main ketika memberi pesan kepada umatnya. Beliau menginginkan kita selamat dari azab, dimudahkan hisab, dan digiring menuju surga. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari hanya karena meremehkan amalan ringan yang bisa dibaca kurang dari 10 menit setiap malam. Ingatlah, dunia ini hanya sementara, tapi kubur dan akhirat itu panjang, dan amal kecil yang istiqomah itulah yang akan menjadi
sahabat kita nanti. Mulai malam ini mari kita bertekad setelah sholat maghrib jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia. Ambillah mushaf, ambillah Al-Quran, bacalah surat Al-Mulk dan surah Az-Sajadah. Jika kita istiqomah, insya Allah kubur kita akan bercahaya, hisab kita akan dimudahkan, dan surga Allah terbuka untuk kita. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah surat Al-Mulk dan surah Az-Sajadah ini sebagai cahaya nur kubur kami, pembela kami di hadapan-Mu, dan syafaat bagi kami di hari kiamat. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Rasulullah SAW di surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.